Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita ada dalam kuliah online untuk mata kuliah Teori Ekonomi Makro 1. Pada pertemuan yang pertama ini kita akan mempelajari tentang beberapa materi yang bersifat pengantar. Di antaranya adalah ruang lingkup ekonomi makro, isu-isu penting, masalah dan kebijakan, serta model yang sering digunakan dalam analisis ekonomi makro. Di semester sebelumnya dalam mata kuliah pengantar ekonomi makro, Anda tentu telah mempelajari tentang pengertian dan konsep-konsep dasar ekonomi makro. Maka di sini saya hanya melakukan review secara general. Dalam hal ini adalah pendapat dari Mankiw yang intinya mengatakan bahwa ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perekonomian secara keseluruhan atau secara agregat. Berikut adalah diagram yang memperlihatkan tentang kedudukan ekonomi makro dalam kerangka ilmu ekonomi. Alfred Stoner dan Douglas Heggie dalam bukunya A Textbook of Economic Theory menggolongkan ilmu ekonomi ke dalam 3 bagian, yakni ekonomi deskriptif atau descriptive economics, yang kedua economic theory atau teori ekonomi, dan yang ketiga adalah applied economics atau ekonomi terapan. Nah, teori ekonomi makro sendiri itu merupakan bagian dari economic theory atau teori ekonomi, di mana teori ekonomi ini hanya 2. Yang pertama adalah teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Teori ekonomi mikro mempelajari tentang ekonomi pada bagian-bagian terkecilnya, unit-unit terkecilnya, sementara teori ekonomi makro dia mempelajari tentang perekonomian secara agregat. Kita tahu bahwa ilmu ekonomi lahir untuk mengatasi masalah yang dihadapi manusia, di mana persoalan paling mendasar adalah tingginya kebutuhan manusia di satu sisi, dan pada sisi yang lain ketersediaan alat pemenuh kebutuhan atau sumber daya ekonomi terbatas. Ini yang dalam istilah ekonomi disebut masalah scarcity atau kelangkaan. Oleh karena itu, ilmu ekonomi hadir memberi solusi bagaimana mengkombinasikan sumber daya yang terbatas itu guna menghasilkan barang dan jasa secara efisien dan efektif. Ini yang dalam istilah ekonomi kita sebut optimasi. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, masalah-masalah ekonomi terus berevolusi dan bervariasi dari waktu ke waktu, sejalan dengan berkembangnya fenomena ekonomi yang makin kompleks dan dinamis, terutama juga masalah-masalah dalam bidang kajian ekonomi makro, seperti masalah pengangguran, pertumbuhan ekonomi, defisit anggaran, neraca pembayaran, perdagangan internasional, dan seterusnya. Ingat bahwa periode krisis demi krisis yang terjadi di dunia ini itu sangat dominan dipengaruhi oleh tidak stabilnya variabel atau indikator-indikator ekonomi makro. Ini menandakan bahwa memang masalah ekonomi makro itu sangat penting bagi perekonomian. Dengan demikian, maka kita mempelajari ekonomi makro pada dasarnya untuk menjawab beberapa pertanyaan penting, antara lain, mengapa terjadi krisis ekonomi dan bagaimana peran pemerintah? Berapa defisit anggaran pemerintah dan apa pengaruhnya terhadap perekonomian? Mengapa biaya hidup terus meningkat dan tingkat harga tidak stabil? Apa saja faktor yang mempengaruhinya? Mengapa ada kemiskinan dan pengangguran? Kebijakan apa yang dibutuhkan untuk mengatasinya? Dan bagaimana dengan neraca pembayaran, cadangan devisa, dan nilai tukar? Pertanyaan-pertanyaan penting ini tentu akan bisa terjawab ketika kita mempelajari dan memahami ekonomi makro secara baik. Untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai persoalan ekonomi yang terus berkembang tersebut, maka setiap negara dapat menempuh berbagai upaya atau langkah dalam bentuk kebijakan ekonomi makro. Menurut Sadono Sukirno dalam buku Makroekonomi, Teori dan Pengantar, salah satu literatur referensi kita, dikatakan bahwa kebijakan ekonomi makro terdiri atas 3 bentuk. Yang pertama, kebijakan fiskal, yakni kebijakan di bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah.
Yang kedua adalah kebijakan moneter, yakni kebijakan pemerintah dalam hal ini Bank Sentral selaku otoritas moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dan tingkat bunga. Kedua kebijakan yang disebutkan ini sama-sama dilakukan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Bedanya, kalau kebijakan fiskal mempengaruhi pengeluaran agregat melalui pengendalian indikator-indikator ekonomi real, sementara kebijakan moneter mempengaruhi pengeluaran agregat melalui pengendalian indikator-indikator moneter. Selanjutnya, yang ketiga adalah kebijakan sisi penawaran. Berbeda dari kedua kebijakan sebelumnya, kebijakan yang ketiga ini dilakukan untuk mempengaruhi sisi penawaran, terutama dalam menghadapi perekonomian terbuka. Contoh kebijakan di sisi penawaran adalah kebijakan di bidang perdagangan dan ekspor impor. Pembahasan tentang ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu aktivitas ekonomi amatlah complicated sifatnya. Karena suatu variabel ekonomi biasanya dipengaruhi oleh banyak unsur atau variabel lainnya. Tentu dengan berbagai variasi dan bentuk hubungan yang sangat sulit dan panjang jika harus diuraikan hanya dengan kata-kata. Kiichiro Koguki dalam bukunya An Introduction to Macroeconomic Models mengatakan bahwa analisis dalam teori ekonomi makro tidak cukup hanya dijelaskan melalui ungkapan kata-kata, namun juga harus menggunakan cara-cara matematik. Salah satu instrumennya adalah model. Model merupakan ringkasan teori yang biasanya dinyatakan dalam formulasi matematik. Model menyederhanakan realitas ekonomi yang kompleks agar hubungan-hubungan antar variabel dapat lebih mudah dikenali dan dipahami. Model digunakan untuk menjelaskan perilaku ekonomi dan merumuskan kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja perekonomian. Secara garis besar, model ekonomi makro terdiri dari dua variabel, yakni variabel eksogen dan variabel endogen. Variabel eksogen berasal dari luar model dan menjadi input bagi model, dan oleh karena itu variabel eksogen nilainya tetap. Sedangkan variabel endogen berasal dari dalam dan menjadi output dari model, dan oleh karena itu variabel endogen nilainya ditentukan di dalam model, sebagaimana diperlihatkan dalam ilustrasi yang digambarkan dalam slide. Oleh karena itu, dalam pembahasan kita ke depan, kita akan banyak menjumpai model dan persamaan-persamaan matematik. Dalam analisis ekonomi makro, dikenal setidaknya 3 bentuk persamaan. Yang pertama adalah persamaan identitas, yakni aljabar biasa, 1 tambah 1 sama dengan 2, di mana ruas kiri sama dengan ruas kanan. Dalam contoh adalah persamaan perekonomian tertutup sederhana dari Keynes, Y sama dengan C tambah I. Yang kedua adalah persamaan perilaku yang menyatakan hubungan fungsional antar variabel. Jadi dia tidak menunjukkan kesamaan, tapi hubungan fungsional. Dalam contoh adalah fungsi konsumsi, C sama dengan A tambah BY. Yang ketiga adalah persamaan syarat equilibrium, yakni persamaan yang menjamin terpenuhinya syarat keseimbangan dalam perekonomian. Dalam contoh, investasi sama dengan saving atau I sama dengan S. Sebagai contoh aplikasi model dalam analisis ekonomi makro, misalnya terkait pasar otomotif, dalam hal ini pasar mobil, kita punya fungsi permintaan QD sama dengan fungsi dari P dan Y. P itu harga mobil, Y itu pendapatan agregat. Fungsi ini menunjukkan bahwa permintaan mobil dipengaruhi oleh harga mobil dan pendapatan agregat. Yang kedua, kita juga punya fungsi penawaran. QS sama dengan fungsi dari P dan PS, di mana PS adalah harga baja sebagai inputnya.
Fungsi penawaran ini menunjukkan bahwa penawaran mobil dipengaruhi oleh harga mobil dan harga baja sebagai inputnya. Fungsi permintaan mobil ini dapat digambarkan dalam kurva yang menunjukkan hubungan antara jumlah yang diminta dengan harga. Ini yang disebut dengan kurva permintaan, di mana semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah yang diminta. Demikian pula sebaliknya. Demikian pula fungsi penawaran juga bisa kita gambarkan dalam kurva yang menunjukkan hubungan antara jumlah yang ditawarkan dengan harga. Ini yang disebut sebagai kurva penawaran, di mana semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah mobil yang ditawarkan. Ini merupakan kurva keseimbangan, di mana harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan ditentukan. Kita bisa melihat bahwa pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran membentuk satu titik yang disebut titik keseimbangan atau titik equilibrium, di mana di titik tersebut kita bisa memperoleh harga atau P keseimbangan dan jumlah atau Q keseimbangan. Dalam gambar dapat dilihat bahwa yang menjadi variabel endogen adalah variabel harga mobil atau P dan variabel jumlah atau Q. Sementara variabel lainnya yakni pendapatan dan harga input merupakan variabel eksogen yang akan mempengaruhi nilai dari variabel endogen. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika variabel eksogen berubah. Misalnya terjadi kenaikan pendapatan. Nampak bahwa pendapatan yang meningkat akan menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kanan dari D1 menjadi D2 dan menghasilkan titik keseimbangan baru di mana harga meningkat dari P1 menjadi P2 dan juga Q meningkat dari Q1 menjadi Q2. Kesimpulannya adalah bahwa ketika pendapatan meningkat, dia akan juga meningkatkan jumlah maupun harga mobil. Kita juga bisa melihat bagaimana dampaknya ketika yang berubah adalah harga input. Dia akan berpengaruh pada kurva penawaran. Nampak bahwa ketika harga input naik, kurva penawaran akan bergeser ke kiri dan membentuk titik keseimbangan yang baru di mana P1, di mana harga meningkat dari P1 menjadi P2 dan jumlah mobil menurun dari Q1 menjadi Q2. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa ketika harga input naik, tentu saja akan meningkatkan biaya produksi dan itu akan mendorong harga mobil menjadi lebih tinggi atau naik. Dan di saat yang bersamaan, jumlah yang ditawarkan juga akan menurun. Demikian contoh singkat, ilustrasi sederhana dari penggunaan model dalam analisis makroekonomi. Anda bisa mendalaminya lebih jauh karena dalam pembahasan-pembahasan ke depan kita akan banyak berjumpa dengan model-model analisis seperti ini. Silakan dalami dalam buku-buku referensi yang sudah disarankan. Demikian pertemuan kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi pengukuran variabel ekonomi makro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.